Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Fajarani Rizali. Kali ini saya dan rekan saya, Giat Tarkidin Ramadan dan juga Muhammad Raka Fadila ingin menjelaskan tentang gaya desain pop art. Sebelumnya, apa sih gaya desain pop art itu? Pop art merupakan seni grafis yang menggabungkan foto serta warna yang berani, terkadang disertai dengan penggunaan simbol-simbol sebagai ciri khas dari si pembuat. Desain pop art juga terkenal dengan penggunaan teks berukuran besar dengan struk atau outline yang tebal. Selanjutnya, sejarah gaya desain pop art. Pop art tercipta di Inggris dan Amerika pada tahun 1950-an yang dipopulerkan oleh Lawrence Alloway, seorang kurator dan juga kritikus dari Inggris. Awalnya, pop art merupakan bentuk reaksi dari perkembangan seni abstrak atau ekspresionisme pada saat itu, dengan ciri khas desain iklan dan komik. Para tokoh desain pop art mencoba melemparkan karya popnya terhadap publik secara besar-besaran lewat karya grafis kontemporernya sebagai reaksi tidak puas pada gaya ekspresionisme yang melanda budaya Amerika saat itu. Sejarah pop art di Indonesia. Di Indonesia sendiri, karya seni rupa yang mengusung gaya pop art telah merebak pada sekitar tahun 70-an. Ditandai dengan adanya pameran seni rupa yang berjudul Kepribadian Apa, menandakan pop art masuk ke Indonesia. Tokonya ada Bonyong Muni Ardi, Riz Purwana, Budi Sulistyo, Iskandar Suryaputra, Gendut Riyandi, dan masih banyak yang lain. Di bagian kedua ada seniman pop art. Pop art sendiri dipelopori oleh beberapa seniman New York yang kini bisa dibilang legendaris seperti Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Andy Warhol, dan Claes Oldenburg. Mereka semua menggunakan objek-objek yang populer di kalangan masyarakat untuk menciptakan karyanya. Namun sudut pandang yang mereka gunakan memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang pertama ada Andy Warhol. Andy Warhol merupakan tokoh yang paling berpengaruh dan paling terkenal dalam sejarah perkembangan pop art. Sebelum menginjakkan kakinya di dunia seni murni, ia adalah ilustrator komersial yang sukses dan mendapatkan bayaran tinggi di New York. Ciri khasnya adalah penggunaan media cetak sablon untuk membuat lukisannya. Subjek dan objek ikoniknya meliputi kaleng sup Campbell, berita koran, dan juga ilustrasi dari Marilyn Monroe. Yang kedua ada Roy Lichtenstein. Roy merupakan salah satu seniman pop art Amerika pertama yang mencapai popularitas tinggi. Bahkan sebelum Andy Warhol, ia juga menjadi salah satu seniman pop art yang dapat dikatakan menjadi penangkal kritik untuk gerakan gaya desain pop art ini. Karya awalnya beragam. Ia telah bereksperimen dan mencoba berbagai aliran dan menunjukkan pemahaman yang cukup tinggi mengenai seni modern. Namun, gaya pop yang matang baru ia dapatkan pada tahun 1961 dan terinspirasi oleh komik. Semenjak itu, lukisan-lukisan ikoniknya menjadi identik dengan aliran. Metode pembuatan karyanya adalah menciptakan gambar dengan memadukan aspek reproduksi mekanis atau bantuan teknologi dan gambar tangan atau tradisional. Seniman yang ketiga ada James Rosenquist. James terkenal dengan lukisan kolase yang kolosal dengan fragmen gambar yang disandingkan satu sama lain secara misterius. Gambar yang dikolase sebagian besar diambil dari iklan dan media massa. Selama 6 dekade, Rosenquist terus menciptakan lukisan-lukisan provokatif yang ukuran kanvasnya terhitung sangat besar. Relevansi karyanya tergantung pada keterlibatan dia dan khalayak masyarakat dalam isu-isu ekonomi, politik, lingkungan, dan ilmiah saat itu. Dan seniman yang keempat ada Claes Oldenburg. Oldenburg adalah seniman pop yang bereksperimen dengan berbagai efek pemindahan. Objeknya terkatung-katung antara kenyataan patung dan lukisan. Objek-objek yang disusunnya terdiri dari berbagai benda seperti hamburger raksasa hingga model mesin cuci dan alat pengocok telur. Ya, melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai tokoh-tokoh desain pop art, berikutnya di sini ada ciri-ciri karya desain pop art.
Ya, aliran seni pop art mudah dikenali karena objeknya sering ditemui dengan bentuk yang unik dan ikonik. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Di sini ada satu, sebagian besar berupa seni rupa karikatur yang memuat sindiran, kritik, atau humor. 2. Objek biasanya berupa manusia yang digambarkan dalam perspektif atau cara pandang lain. 3. Menggunakan tema atau objek yang populer. 4. Menggunakan warna primer dan warna komplementer yang mencolok, serta bermacam-macam warna berkontras tinggi. 5. Menggunakan garis yang jelas dan merupakan representasi simbol. 6. Menggunakan teks berukuran besar dengan garis yang tegas. Berikutnya ada nomor 7. Pop art dalam dunia fashion biasa dibuat melalui teknik sablon atau saring. 8. Menggunakan partikel yang ada di komik seperti balon. 9. Menggunakan gambar atau icon dari media dan produk-produk terkenal, misalnya kaleng, sup, rambu-rambu jalan, tokoh, surat kabar, dan barang lain yang populer. Selanjutnya ada contoh karya dari gaya desain pop art. Kita sendiri tahu bahwa pop art identik dengan berbagai macam karyanya yang berwarna cerah dan mudah digemari oleh berbagai kalangan karena keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh karya yang pertama ada pop art komik dengan judul Masterpiece oleh Roy Lichtenstein. Ciri khasnya di sini adalah pemilihan warna yang berani dan juga outline atau stroke dari ilustrasinya yang tebal. Lalu yang kedua ada lukisan pop art Marilyn Monroe karya Andy Warhol. Ciri khasnya adalah pemilihan warnanya yang berani atau kontras. Lalu yang ketiga adalah kolase pop art yang berjudul Mountains Between oleh Jess Tris. Di sini ciri khasnya adalah menggabungkan dua foto atau dua gambar. Yaitu yang pertama ada gambar pemandangan pegunungan es, lalu di belakangnya ada gambar wajah dari seorang wanita. Lalu yang keempat ada patung pop art karya Claes Oldenburg dan Husse van Bruggen. Di sini patung inti apel karya mereka terlihat sangat unik. Lalu yang terakhir ada desain interior dengan tema pop art. Kenapa bisa dibilang ini dengan tema pop art? Karena pemilihan warnanya yang berani, lalu terlihat fun atau ceria. Noted, seiring dengan perkembangan zaman, desain pop art tidak hanya dituangkan dalam media cetak, sablon kaos, aksesoris motor, tapi juga digunakan untuk mempercantik bagian luar ataupun dalam rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang gaya desain pop art. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya Giat Ekuddin Ramadan bersama teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.